Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alazmiriawan. Saya kelas IF 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security, prospek dan tantangan di era digital. Di sini saya sudah membuat makalahnya seperti ini pada kata pengantar. Langsung aja ke abstrak. Eh, Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, hal ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Cybersecurity atau keamanan cyber menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi data, sistem, dan infrastruktur digital dari serangan yang semakin kompleks. Makalah ini membahas prospek dan tantangan dalam penerapan keamanan cyber di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, blockchain, dan strategi keamanan berbasis Internet of Things atau IoT, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan sistem digital. Namun, tantangan seperti serangan canggih, kesenjangan, kesadaran pengguna, dan kebutuhan regulasi seperti serangan canggih, regulasi yang kuat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya pendekatan holistik dalam membangun keamanan digital yang tangguh. Kata kuncinya di sini cyber security, keamanan cyber, privacy, AI, IoT, blockchain. Masuk ke bab satu, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi hingga cara berbisnis. Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Namun, transformasi ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi dan privasi individu. Cybersecurity atau keamanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi data sistem dan infrastruktur digital dari berbagai jenis serangan cyber, seperti malware, phishing, ransomware, dan distribute denial of service (DDoS). Ancaman cyber ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas organisasi dan kepercayaan publik terhadap sistem digital. Berdasarkan laporan internasional Telecommunication Union (ITU) 1, tingkat ancaman cyber global terus meningkat seiring dengan adopsi teknologi yang lebih canggih. Selain itu, studi oleh Kumar menunjukkan bahwa serangan cyber semakin berkembang dalam kompleksitas sehingga memerlukan solusi yang lebih inovatif untuk mitigasi risiko. Pentingnya keamanan cyber tidak hanya terletak pada perlindungan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran pengguna dan pengembangan regulasi yang efektif. Oleh karena itu, memahami prospek dan tantangan cybersecurity menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana prospek penerapan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, blockchain, dan Internet of Things (IoT) dalam meningkatkan keamanan cyber di era digital? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dan di dalam implementasi strategi keamanan cyber, termasuk ancaman teknologi canggih dan kesenjangan kesadaran pengguna? Lalu yang ketiga, bagaimana regulasi dan kerangka hukum dan dapat mendukung penerapan keamanan cyber yang efektif di berbagai sektor? Yang keempat,
Apa peran edukasi dan pelatihan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan cyber? Tujuan makalah ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif eh, mengenai prospek dan tantangan dalam penerapan cyber security di era digital. Tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembahasan ini adalah menganalisis prospek penerapan keamanan, penerapan teknologi modern seperti artificial intelligence (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT) dalam meningkatkan keamanan cyber. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan strategi keamanan cyber, termasuk ancaman teknologi canggih, kesenjangan kesadaran pengguna, dan keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, mengevaluasi peran regulasi dan kebijakan yang efektif dalam mendukung keamanan informasi di berbagai sektor. Yang keempat, menyoroti pentingnya edukasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk membangun ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan tujuan ini diharapkan makalah dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya pendekatan holistik untuk mengatasi ancaman cyber yang terus berkembang. Lalu ke bab 3 ada studi literatur, literatur tentang cyber security, prospek dan tantangan di era digital, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana teknologi digital berkembang dengan pesat dan bagaimana ancaman terhadap keamanan cyber semakin kompleks. Beberapa topik penting yang dapat dijadikan fokus dalam studi literatur ini adalah yang satu, perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap keamanan cyber. Teknologi digital telah berkembang pesat, mencakup cloud computing, IoT, big data, AI, yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, perkembangan ini juga membuka peluang besar bagi ancaman cyber. Lalu, ancaman dan kerentanan dalam dunia digital. Ancaman terhadap keamanan cyber seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan denial of service, DDoS, semakin canggih. Organisasi harus mampu mengenali potensi kerentanannya dan melindungi data pribadi serta infrastruktur penting. Lalu, prospek keamanan cyber di masa depan. Di masa depan, keamanan cyber akan semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan dan machine learning untuk mendeteksi dan merespon ancaman lebih cepat dan akurat. Prospek ini dapat memperkuat sistem keamanan, tetapi juga menambah tantangan dalam memastikan bahwa teknologi tersebut tidak dieksploitasi. Lalu selanjutnya, tantangan dalam implementasi keamanan cyber. Tantangannya dalam implementasi cyber security adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan pengetahuan, dan kecenderungan pengguna untuk mengabaikan praktik keamanan dasar. Selain itu, regulasi dan kebijakan di beberapa negara belum dapat mengikuti kecepatan perkembangan teknologi. Selanjutnya, peran regulasi dan kebijakan dalam keamanan cyber. Regulasi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan dampak ancaman cyber. Misalnya General Data Protection Regulation atau disingkat GDPR di Eropa memberikan kerangka hukum yang jelas bagi organisasi dalam menangani data pribadi dengan aman. Pendidikan dan pelatihan dalam keamanan cyber. Pendidikan dan pelatihan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi ancaman cyber. Hal ini mencakup pelatihan bagi karyawan, individu, dan profesional IT. Lalu, selanjutnya, yang terakhir, keamanan cyber di dunia, bisnis dan industri. Organisasi harus berinvestasi dalam infrastruktur keamanan yang kuat untuk melindungi data dan aset mereka. Ini termasuk proteksi terhadap data pelanggan, mencegah kebocoran informasi, dan menjaga integritas sistem keuangan. Lalu lanjut ke bab 3 pembahasan.
Di era digital yang berkembang pesat saat ini, keamanan cyber atau cyber security menjadi semakin krusial karena ketergantungan manusia dan organisasi pada teknologi. Seiring dengan pesatnya inovasi dalam teknologi digital, ancaman terhadap sistem informasi juga semakin kompleks dan canggih. Pembahasan ini akan mengulas beberapa aspek utama dari prospek dan tantangan di bidang keamanan cyber. Yang pertama ada prospek keamanan cyber di era digital. Se- Eh, A ada pengembangan teknologi untuk keamanan yang lebih baik. Kemajuan teknologi seperti AI, machine learning, dan blockchain memberikan prospek positif bagi keamanan cyber. Teknologi-teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan merespon ancaman cyber lebih cepat dan efisien. Misalnya AI dapat menganalisis pola data untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis seperti sementara blockchain dapat memberikan lapisan keamanan tambahan dalam transaksi digital. Lalu B, keamanan berbasis cloud. Eh, Cloud computing telah memungkinkan perusahaan dan individu untuk menyimpan data secara lebih efisien dan fleksibel. Cloud juga memungkinkan skalabilitas dalam perlindungan cyber, sehingga organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan tingkat keamanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu C, ada kesadaran yang meningkat tentang keamanan cyber. Seiring dengan meningkatnya serangan cyber, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya kesadaran pengguna dan pendidikan keamanan cyber. Organisasi mulai melibatkan lebih banyak investasi dalam pelatihan untuk karyawan agar memahami ancaman dan mengadopsi langkah-langkah pencegahan yang tepat. Peran regulasi dan kebijakan. Kebijakan dan regulasi yang lebih ketat seperti General Data Protection Regulation atau disingkat GDPR di Eropa memberikan dorongan positif terhadap keamanan cyber dengan mengharuskan organisasi menjaga data pribadi dengan baik dan mengadopsi prosedur keamanan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya yang kedua di sini pembahasannya ada tantangan keamanan cyber di era digital. Yang pertama, serangan cyber yang semakin kompleks. Eh, Ancaman terhadap keamanan cyber semakin beragam dan canggih. Serangan seperti ransomware, phishing, DDoS, dan malware terus berkembang. Pengguna teknologi seperti deepfake dan AI powered attack memungkinkan penyerang untuk merancang serangan yang lebih sulit dideteksi. Lalu yang kedua, ketergantungan pada teknologi baru, IoT, perangkat yang terhubung secara terus-menerus memberikan pintu masuk yang lebih besar bagi penyerang. Setiap perangkat yang terhubung bisa menjadi titik kerentanan. IoT tidak diamankan dengan benar dapat digunakan sebagai sarana untuk melancarkan serangan lebih besar. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan keahlian. Banyak organisasi, terutama yang lebih kecil, kesulitan untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk mengelola keamanan cyber. Keamanan cyber memerlukan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan dan pengembangan staf. Selain itu, kekurangan profesional dengan keahlian di bidang keamanan cyber memperburuk masalah ini. Lalu selanjutnya, keamanan data dan privasi. Dengan data yang semakin menjadi aset berharga, perlindungan terhadap data pribadi menjadi tantangan besar. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat merusak reputasi organisasi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Meskipun regulasi seperti GDPR ada, implementasi dan penegakannya tetap menjadi tantangan besar di banyak negara. Lalu yang terakhir, serangan terhadap infrastruktur kritikal. Infrastruktur kritikal seperti sektor energi, transportasi, dan kesehatan menjadi sasaran utama bagi serangan cyber. Serangan terhadap sistem ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya yang ketiga pembahasan ini ada strategi dan pendekatan dalam menangani tantangan keamanan cyber. Yang pertama,
Penggunaan teknologi proaktif. Untuk mengatasi ancaman yang semakin canggih, perusahaan harus mengadopsi teknologi proaktif seperti kecerdasan buatan AI, pemrograman prediktif, dan perangkat lunak keamanan berbasis AI. Teknologi ini dapat membantu memprediksi potensi ancaman dan mengidentifikasi kelemahan sebelum dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua, ada penerapan Zero Trust Arsitektur. Prinsip Zero Trust mengharuskan organisasi untuk tidak mempercayai pengguna, perangkat, atau sistem meskipun mereka berada di dalam perimeter jaringan. Semua akses harus divalidasi secara terus-menerus, baik dari pengguna internal maupun eksternal. Ini menjadi sangat relevan dengan pekerjaan jarak jauh dan pergeseran ke sistem cloud. Lalu yang ketiga, penguatan kerjasama antar organisasi. Keamanan cyber tidak dapat ditangani oleh satu entitas saja. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta dengan pihak berwenang, menjadi sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi ancaman global. Lalu yang keempat, ada pelatihan dan edukasi keamanan cyber. Membentuk budaya keamanan cyber melalui pelatihan yang berkelanjutan bagi pengguna dan profesional TI sangat penting. Penggunaan yang sadar akan ancaman seperti phishing atau perangkat yang terinfeksi dan dapat mengurangi potensi serangan secara signifikan. Lalu yang terakhir, peningkatan kebijakan dan regulasi. Pemerintah dan lembaga pengatur harus terus memperbarui kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan keamanan cyber untuk menanggapi ancaman baru dan teknologi yang berkembang. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, cybersecurity di era digital memiliki prospek yang menjanjikan namun juga tantangan yang signifikan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan data dan infrastruktur semakin kompleks dan terus berkembang. Meskipun demikian, ada banyak potensi untuk memperkuat sistem keamanan melalui pengguna teknologi canggih seperti AI, blockchain, dan cloud computing. Teknologi ini menawarkan kemampuan untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara lebih cepat dan akurat. Ya, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai makalah ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.